Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezat Bilal Azhar Dailami dengan NIM 15022220249 dari KM 4606. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa teori komunikasi dengan definisinya beserta beberapa contohnya. Yang pertama, saya akan membahas tentang penetrasi sosial. Dalam teori komunikasi, penetrasi sosial ini merujuk pada tingkat kedalaman atau intensitas hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok ataupun masyarakat. Konsep ini dikemukakan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor dalam teori penetrasi sosial mereka, yang merupakan bagian dari teori tentang saling pengetahuan diri. Menurut penetrasi sosial, hubungan sosial antara individu-individu dapat berkembang melalui proses perlahan yang melibatkan peningkatan tingkat saling pengetahuan dan pemahaman. Penetrasi sosial terjadi ketika individu saling berbagi informasi, nilai-nilai keyakinan, dan emosi secara lebih dalam. Proses ini dapat mencakup pengungkapan pikiran, perasaan, dan pengalaman pribadi yang lebih intim. Contoh dari penetrasi sosial itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari dapat meliputi yang pertama, persahabatan yang mendalam. Misalnya, dua teman yang telah saling mengenal selama bertahun-tahun dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi satu sama lain, mereka berbagi rahasia, harapan, impian, dan kejadian penting dalam kehidupan masing-masing. Ada juga tentang kelompok sahabat yang dekat. Sebuah kelompok teman yang sangat dekat dan terikat erat juga dapat mencapai tingkat penetrasi sosial yang tinggi. Mereka berbagi banyak aspek kehidupan, termasuk kegembiraan, kesedihan, dan keputusan yang penting. Nah, yang kedua, saya akan membahas teori tentang disonansi kognitif. Disonansi kognitif adalah konsep dalam teori komunikasi yang merujuk pada ketidaksesuaian antara pemikiran, keyakinan, atau nilai-nilai seseorang. Dalam situasi disonansi kognitif, terdapat perbedaan antara apa yang seseorang tahu, percaya, atau nilai dengan apa yang mereka alami atau terdapat. Hal ini dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman yang mendorong seseorang untuk mencari cara untuk mengurangi disonansi tersebut. Beberapa contoh disonansi kognitif dalam komunikasi yang juga terjadi dalam sehari-hari adalah yang pertama adalah rokok dan kesadaran kesehatan. Seseorang yang merokok tetapi juga mengetahui dan percaya bahwa merokok berbahaya bagi kesehatan akan mengalami disonansi kognitif. Untuk mengurangi disonansi ini, individu tersebut mungkin mencoba mencari informasi yang mengurangi kekhawatiran atau untuk berhenti merokok. Yang kedua, ada pembelian produk yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Misalnya seseorang yang peduli dengan lingkungan membeli produk dari perusahaan yang diketahui mencemari lingkungan. Hal ini menyebabkan disonansi kognitif karena tindakan tersebut tidak konsisten dengan nilai-nilai lingkungan yang diyakini oleh individu tersebut. Untuk mengurangi rasa disonansi yang terjadi pada individu tersebut, biasanya mereka mencari alternatif produk yang lebih ramah lingkungan atau berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan. Nah, yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang teori CMC atau Computer Mediated Communication. Teori ini merupakan teori komunikasi melalui komputer atau kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menganalisis interaksi dan komunikasi manusia yang terjadi melalui media komputer, seperti pesan teks, email, obrolan daring, forum, dan juga media sosial. Teori ini berkaitan dengan cara berkomunikasi berbeda ketika dilakukan melalui komputer dan dibandingkan dengan komunikasi langsung tatap muka. Contoh-contoh dari teori CMC dalam konteks komunikasi melalui komputer adalah yang pertama itu obrolan daring. Seperti contohnya sebuah grup obrolan daring di platform WhatsApp, Telegram, ataupun Discord, di mana anggota grup dapat saling berinteraksi melalui pesan teks. Anomitas kontrol waktu dan kehilangan elemen nonverbal mempengaruhi dinamika komunikasi dalam obrolan tersebut. Selanjutnya ada media sosial. Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Instagram memfasilitasi komunikasi melalui komentar, pesan langsung, atau unggahan publik. Pengguna dapat mengontrol waktu respon dan pesan dapat terekam dan dilihat kembali.
Faktor anonimitas juga dapat mempengaruhi komunikasi dalam lingkungan media sosial. Jadi sekian beberapa teori komunikasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.